Kan Miss Yuni lagi live nih, kamu telepon aku berkali-kali. Ada yang bisa dibantu. Jangan pernah menyebut nama siapapun, termasuk namamu sendiri. Karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down. Kenapa sayang? Gini, Miss, aku mau cerita ya, masalah majikan gitu. Oke, cerita masalah majikan. Kenapa sayang? Aku kan sini udah 4 tahun. Terus? Mbak, kamu jangan pakai handfree terlalu dekat, Mbak. Suaranya nggak jelas. Oh, nggak jelas ya? Ini jelas nggak, Mas? Oke, gimana? Dan sekarang kan saya mau kontrak ketiga gitu ya. Mau renew kontrak ketiga. Terus dari bulan November itu aku udah ngomong sama bosku, udah apa sih namanya? Udah ngasih tahu, saya bilang kamu mau nge-renew aku apa enggak? Dia bilang katanya, iya aku mau nge-renew kamu, tapi nanti katanya ya sabar, masih ada waktu. Oke lah, aku diem, Miss. Terus dari November itu aku nanya lagi di bulan Desember. Aku bilang, Mem, kamu jadi nggak mau nge-renew saya? Iya katanya jadi, nanti saya telepon agent. Udah mulai masuk bulan ini, bulan Januari. Nggak ada kabar-kabar gitu kalau dia mau nge-renew saya. Terus saya telepon agent, saya bilang, Miss, bosku udah nelfon belum kalau mau renew kontrak? Ya belum ada telepon masuk dari dia. Loh, kan ini udah mulai masuk Januari, sedangkan kontrakku bulan depan bisa habisnya tanggal 4. Waduh, pas tahun baru loh itu, tahun baru Cina loh. Iya, tanggal 4-nya itu udah habis. Oke. Kata dia, belum ada, katanya udah nanti saya telepon bos kamu mau renew apa enggak, kata dia kayak gitu. Ya oke lah, aku tunggu. Udah tunggu 1 minggu, terus nggak ada kabar lagi. Terus aku nelfon lagi ke agent. Saya bilang, gimana bos aku? Kemarin aku telepon sih iya, katanya dia mau nge-renew kamu. Pas kemarin aku SMS lagi, dia nggak balas lagi, nggak jawab. Loh kok bisa, padahal kan waktu aku mepet gitu nih. Pas aku tegur sama bosku, bos, kamu jadi nggak nge-renew aku? Dia bilang jadi. Terus kenapa nggak ngelewat agent? Aku nggak mau ngelewat agent, katanya aku mau bikin sendiri, mau ngurus sendiri, kata dia kayak gitu nih. Kan kalau ngurus sendiri itu berarti tandanya kontrak mandiri tuh ya, Miss? Ya harusnya kontrak mandiri dan kamu tidak terdaftar di Cisco loh kalau kayak gitu. Iya, terus kan aku nggak mau kontrak mandiri, aku mau melewati agent. Terus kata dia, udah kamu tenang aja, kan saya yang ngurus, bukan kamu yang ngurus, kata dia kayak gitu. Ya oke lah, aku bilang nggak apa-apa. Pas udah kayak gitu, udah ngomong kayak gitu, udah kalau lebih 1 minggu nggak ada kabar lagi, Miss. Aku telepon lagi ke agent nanyain kayak gitu, kan aku khawatir udah mepet banget gitu waktunya, Miss. Terus aku telepon lagi ke agent kayak gitu, loh kok katanya ini udah bulan Januari loh, katanya majikan kamu belum renew kamu terus. Saya bilang nggak tahu, Miss. Ya udah katanya saya yang telepon, saya yang nanya sama dia. Oke, aku tunggu. Ditelepon sama agent nggak jawab nih. Kata agentku, SMS, kamu mau nge-renew si Tete? Enggak, kalau nggak mau nge-renew si Tete mau cari majikan lain. Tapi bosku nggak jawab. Pas pulangnya dia negor aku. Katanya, Cece, tadi agent kamu nelfon ke aku nanya masalah renew. Aku itu nggak ngasih tahu agent kamu soal renew karena aku mau renew sendiri, mau ngurus sendiri. Terus kan aku nanya, Oke, Mem, kalau kamu mau renew saya mau tanya, kalau orang renew kontrak kan harus medical. Aku bilang kan kayak gitu, Miss. Pinter. Harus medical. Terus kata dia, enggak, katanya nggak ada medical, kamu nggak perlu medical, kamu kan di sini udah 4 tahun, nggak perlu medical. Kata dia kayak gitu, Miss. Kok bisa? Aku bilang kayak gitu. Oke, aku diem lagi gitu, Miss. Nanya lagi satu lagi. Oke, kata saya tanda tangan kontrak, kok saya belum tanda tangan kontrak terus, ini udah Januari loh. Bentar lagi aku kontraknya. Enggak, katanya nggak tanda tangan kontrak, soalnya aku kan lagi ngurus di imigrasi. Belum ada jawaban dari imigrasi. Kalau tanda tangan kontrak itu, kalau bisa turun baru kamu tanda tangan kontrak. Itu maksudnya gimana sih? Aku nggak ngerti, padahal kan kalau kontrak mandiri itu lebih rumit maksudnya kayak gitu kan. Oke, saya kasih tahu ya, karena mungkin majikanmu berpatokan pada anak Filipin, di mana anak Filipin itu bisa ditulis pakai tangan, terus masuk ke imigrasi dulu, kalau visanya sudah turun, itu baru ke KJRI.
ke KJRI-nya anak Filipina. Tapi kalau Indonesia kan beda. Indonesia itu nggak bisa, visanya itu nggak bakalan turun punyamu. Jadi majikanmu itu mungkin uji nyali karena dia tidak ingin buang uang. Percaya deh, di ujungnya dia akan kelabakan sendiri dan bingung sendiri. Karena tetap harus butuh endosan dari PT, dari agent. Harus ada endosan. Ini wajib ya. Jadi dari pemerintah Hong Kong itu mengatakan bahwa kontrak kerja Indonesia itu harus ada endosan dulu. Kalau nggak ada endosan nggak diterima, visanya nggak bisa keluar. Nah, sekarang pertanyaannya tetap ada di kamu. Lah kamu nih seandainya benar-benar di-renew majikan, kamu masih mau sama dia atau kamu mau pergi cari majikan baru? Aku mau cari majikan baru. Aku karena minggu ini mau cari majikan baru kayak gitu. Oke. Soalnya kenapa di tempatnya Koko Thomas itu banyak majikan yang membutuhkan dan kamu waktunya mepet banget. Kamu waktunya mepet banget. Nah, terus yang paling anehnya lagi nih, ngomongnya apa gini? Katanya kalau belum ada jawaban dari imigrasi, gimana kalau kamu cuti dulu? Katanya kan Imlek kan banyak liburnya. Kamu cuti aja dulu 2 minggu, terus aku kasih kamu tiket pulang pergi. Kalau udah 2 minggu kamu balik lagi ke sini. Aku pikir-pikir, gimana aku mau cuti? Mungkin aku pulang bisa kan sudah habis kontrak. Tapi gimana aku mau balik lagi? Orang bisa aja nggak ada, kontrak kerja aja nggak ada. Itu yang bikin aku aneh. Apa dia mau usir aku cara pelan-pelan atau gimana gitu? Kamu termasuk pinter ini, logika kamu dipakai. Ini pinter kamu. Iya. Kamu nggak teriming-iming untuk pulang ke Indonesia. Pinter ya udah kamu sekarang putuskan Dada ya. Aku mau cari majikan lagi. Titik. Dia mau ngiming-ngimingi kamu apapun jangan mau. Satu. Yang kedua, kemungkinan ada 2 di majikanmu. Dia benar-benar renew kamu di pemerintah, di imigrasi, atau dia sebenarnya lagi cari agent lain yang menunggu cecenya datang. Dan dia akan menyuruh kamu pergi semau dia. Dan saat kamu disuruh pergi, ingat, bulan 2 itu bulan yang paling nggak enak buat para pekerja migran. Kenapa? Lebaran. Nggak ada kantor buka. Itu. Jadi cepet cari majikan aja, Ceh. Ini teman-temanmu menyarankan cepet cari majikan saja. Karena kalau enggak, kamu yang kandas loh. Itu udah dari dulu. Aku kalau ditanya terus katanya udah lagi proses di imigrasi. Kalau ditanya terus udah proses lagi di imigrasi kan jadi dia apa sih? Aku bingung mau cari majikan dari dulu itu aku juga bingung karena dia kalau ditanya sedang diproses. Jadi kan aku bingung sampai sekarang itu, Miss. Iya, karena kamu mungkin dipertimbangkan kalau cecenya cepat datang, kamu disuruh nunggu. Kalau cecenya nggak cepat datang, mungkin kamu di-extend dan kamu kelabakan sendiri. Dan itu makanya. Dan dia pun nyuruh kamu cuti, berarti kan majikanmu mungkin tahun baru Cina nggak ada di Hong Kong. Dia nyuruh aku cuti dengan nggak ada visa, nggak ada kontrak kerja kan aneh. Orang itu masa nggak ada kontrak, nggak ada visa. Ya udah, kamu ambil keputusan kapan kamu libur cari Koko Thomas. Iya, karena aku minggu, Miss. Oke, tak kasih nomornya Koko Thomas saja ya, hubungi saja ya. Iya. Oke, thank you. Aku mau dari alasan sama majikanku gini. Kira-kira salah nggak ya? Apa? Lapor, aku ngomong sama bosku, Mem, hari ini aku pergi ke KJRI. Aku nanyain kalau aku ke daftar kontrak kerja, ke daftar renew kerja, renew itu enggak. Aku bilang, kamu nggak renew aku ya kok di KJRI nggak terdaftar, gimana kayak gitu nih? Kalau aku pura-pura bohong kayak gitu. Oh, saya tidak setuju dengan bohong, Mbak, karena kebohongan akan terbongkar juga. Saya lebih memilih untuk mengatakan bahwa kamu lebih baik pegang prinsip, karena kalaupun hari ini kamu dikeluarkan dari majikan, kamu masih terhitung finish kontrak. Karena sekarang ini sudah tanggal 19. Jadi majikan kamu marah, kamu dikeluarin, kamu itu terhitung finish kontrak. Jadi ya kamu ngomong aja, Dada ya, ya mungkin kalian mau renew, mau kungsi. Kenapa? Karena kamu ngurusin paketan itu harus ada sistem Cisco-nya. Kalau kamu tidak terdaftar di Cisco, kalau kamu mau paket barang atau apapun, nggak akan ada yang tahu siapa kamu. Benar nggak? Jadi alasannya adalah karena kamu tidak terdaftar di pemerintah, jadi saya tidak mau renew sama kamu. Itu aja, langsung ngomong aja. Berani tidak berani, kamu harus berani. Aku berani, karena aku kan udah terlanjur 2 minggu lagi, aku udah habis, udah terlanjur. Iya. Mau dia marah, mau dia ngeluarin aku hari itu juga. Nggak apa-apa. Soalnya risikomu berat, Dok. Yang berat itu di kamu.
bukan di majikan. Iya. Kamu sewaktu-waktu dikeluarin dan kamu nggak mepet, itu Lebaran Cina itu sebentar lagi. Iya betul. Nah, jadi nek majikan kayak gitu itu sudah ruwet. Inilah ada mbak-mbaknya yang ngomong, banyak majikan yang nggak peduli kalau kamu renew kontrak, kamu dikasih uang suruh cari agent sendiri. Di tempatnya Koko Thomas itu katanya mahal, tapi nyatanya majikan banyak renew deh dia, karena dia tahu saat majikannya ada masalah, tidak paham atau ada apapun, majikannya bisa nanya sama Koko Thomas. Karena itu aku udah bilang cari amannya aja dah, keluar dah. Ya, tak kasih nomor Koko sekarang. Oke, terima kasih ya sayang. Yo, bye. Oke teman-teman, ini yang sering kali terjadi ya. Sebentar tak jenengi dikit. Cari majikan bulan 2 finish. Ya ini yang sering kali terjadi di luar sana. Kita tidak tahu majikan itu benar-benar menyayangi kita atau enggak. Kita nggak bisa dibaca. Bener nggak? Kalau kita bisa membaca pikiran majikan enak aja. Masalahnya kita nggak bisa berpikir tentang majikan seperti apa dan bagaimana. Karena itu orang Indonesia le nesu iku enak mbak. Dia nesu itu langsung gidrok-gidrok, pengen ngebrik. Bener nggak? Tapi giliran sudah lanceng leh, kalian nggak jadi ngebrik. Biasanya orang Indonesia ya kayak gitu. Digunting apa digantung, wih le ngomong. Dibanting apa digantung apa di apa no yuk, wih nulis yuk. Digantung mbak sama maji kamu, yo. Kalau itu gunanya mendengarin Miss Yuni, jadi kita tahu harusnya bagaimana sesuatu tentang kita, yo kui bagi yang itu. Iki penontonnya 300, jempolnya jek 200, wahyu kowe endi yo. Ya, oke. Teman-teman, jadi banyak sekali yang mengatakan bahwa algoritmanya Miss Yuni itu turun. Sekarang wis gak kontennya gak payu. Yo bukan ra payu rek. Soalnya gak nutut ngangkat telepon dulu, teleponnya dulu tetap podo. Telepon masuk itu tetap podo, tapi kalau sayanya yang becek. Jadi saya itu tidak bisa mengangkat telepon selalu dan setiap saat, setiap waktu. Jadi ini mau di Indonesia repot becek, repot sembarang-barang lah. Jadi ya wis kuwi mau sak tepake, sak penake, sementing bahagia. Aku sampai sekarang itu masih mencari nomornya sopo. Jadi saya mau numpang proses sebentar. Jadi sebentar potongan. Ya teman-teman ya, jadi ya saya nggak ngonten itu soalnya turu-turu di omah. Kemarin itu ada yang telepon tentang anak yang depresi. Kalian sudah lihat belum kontennya? Sebentar, saya telepon mbaknya yang kemarin itu. Dia kan telepon saya, kok nggak ada perkembangannya. Wen piye mbak? Mbak Nunung wis ngekei nomor awakmu porong Wen? Aku gak temu lo ngeliin nomor Mbak Nunung rek. Boh nanti gak temu piye lek goleki? Iki sing terdampar dek oh kudu saya. Yang kemarin di bandara tak golekane. Bandara. Salah pencet rek, bandara. Oke, di grup bodong itu kebanyakan kok nggak belajar dari pengalaman. Yo, mau pengalaman dari pengalaman ya mbak ya. Saya nggak tahu nih ada apa dan bagaimana. Halo, aku moco SMS-mu panjang kali lebar. Oke, ceritakan apa yang terjadi. Weh, bunga-bunganya apa? Mumpung Miss Yuni lagi live.